Ready semua, ready? 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Multinational Corporation akan membahas lebih lanjut hasil analisis kami dalam makalah yang berjudul Pengaruh Ease of Doing Business terhadap aliran investasi C Limited. Yang sebagaimana yang kita tahu bahwasannya perusahaan C Limited merupakan perusahaan yang membawahi 3 perusahaan besar yang kita tahu bersama-sama perusahaan ini memiliki impact yang signifikan dalam tempat kita. 2 diantaranya sering kita dengar, Garena dan juga Shopee. Lalu kemudian perusahaan ini akan lebih berpengaruh dan juga lebih signifikan impact-nya apabila kita melihat bagaimana ease of doing business di Singapura ini tingkatnya seperti apa. Nah, oleh karena itu akan dijelaskan lebih lanjut oleh kawan-kawan saya bagaimana ease of doing business di Singapura ini dapat pengaruh kepada aliran investasi, kucuran investasi yang mengalir kepada grup. Nah, kepada kawan saya dipersilahkan. Baik, akan saya sampaikan latar belakang dari makalah kami terkait Ease of Doing Business ASEAN, yaitu Singapura merupakan negara yang melek akan teknologi karena dengan teknologi kehidupan masyarakat akan lebih maju. Adapun langkah yang dilakukan oleh Singapura yaitu mempersiapkan langkah untuk menghadapi revolusi teknologi 4.0. Berbagai inisiatif telah dilakukan oleh pemerintah Singapura untuk mempercepat digitalisasi masuk ke dalam ekonominya. Pemerintah Singapura sangat mendukung adanya perusahaan rintisan atau startup. Adapun perusahaan publik Singapura yang menganut prinsip dari pemerintah Singapura yaitu perusahaan publik Sea Limited. Perusahaan publik Sea Limited merupakan perusahaan induk yang berdiri di Singapura yang memiliki tujuan untuk menghubungkan setiap titik-titik di dunia. Perusahaan ini berkeinginan untuk memperbaiki setiap kehidupan dan menjadikan dunia sebagai komunitas yang lebih terhubung melalui produk dan layanan inovatif. Kemudian, ada yang dinamakan sebagai Ease of Doing Business atau AOGB yang merupakan survei yang dibuat oleh Bank Dunia atau World Bank untuk mengurutkan peringkat negara-negara berlandaskan tingkat kemudahan berusahanya. Indeks yang dibuat oleh Bank Dunia ini pada dasarnya memiliki beberapa manfaat, yaitu sebenarnya menunjukkan bahwa berbagai peraturan atau kebijakan yang ada pada dasarnya bisa memberikan dampak yang cukup besar bagi suatu pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, beberapa peraturan dan kebijakan yang berlaku ini sudah seharusnya dibuat dan disusun dengan mempertimbangkan berbagai macam hal. Yang selanjutnya boleh dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, mungkin kita masuk pada identifikasi masalah yang akan kita ambil dalam makalah kali ini. Seperti yang kita lihat juga, faktornya adalah perusahaan Sea Limited sebagai MNC atau Multinational Corporation atau Multinational Company yang merupakan salah satu jantung di Asia Tenggara yang dalam perjalanannya sudah memenuhi, menjaga, dan mensejahterakan perekonomian dan tak terbendung, terutama melalui di home country-nya sendiri yaitu Singapura. Di mana home country dari perusahaan induk ini yang nyatanya telah bersaing di kancah ekonomi dunia seperti yang kita ketahui yaitu Singapura dengan berbagai kemudahan dan kecanggihan teknologi modern mereka. Walaupun dapat kita lihat dari batas dan basis wilayahnya yang kecil, mereka pun bisa membuktikan bahwa perusahaan-perusahaan yang berdiri di sana termasuk Silicon yang cukup kompeten dalam pemerataan ekonomi yang terkonsolidasi. Seperti yang sudah dimention sebelumnya, Ease of Doing Business ini menjadi salah satu penilaian yang akan mempengaruhi suatu perusahaan yang akan masuk dalam negara tertuju. Dalam hal ini, investor tidak ingin berinvestasi jika negara memiliki peraturan dan kebijakan operasional bisnis yang kompleks untuk perusahaan yang akan duduk di wilayahnya. Oleh karena itu, kali ini kita akan mengidentifikasi masalahnya adalah memperhatikan sebuah dan berbagai faktor-faktor yang tercantum dalam indikator ease of doing business ini yang seringkali menjadi perhatian bagi investor dan operasional bisnis lainnya. Mungkin bisa dilanjutkan. Oke, selanjutnya untuk paparan lebih lanjut mengenai ease of doing business akan disampaikan oleh teman saya Ardelia. Ardelia, persilakan.
Baik, terima kasih. Selanjutnya, sesuai dengan namanya, Ease of Doing Business merupakan suatu indeks yang sudah ditetapkan dan diciptakan oleh World Bank agar dapat menentukan peringkat kemudahan saat ingin berbisnis atau di suatu negara. Nah, nantinya akan ada indikator yang harus dipenuhi oleh suatu negara agar mereka mendapat nilai dan peringkat yang baik. Setelah indikator-indikator tersebut terpenuhi, maka suatu negara dapat dinilai apakah negara tersebut mudah untuk berbisnis atau tidak. Contoh indikator tersebut adalah mengenai perizinan bisnis suatu negara, seperti bagaimana mereka dapat mengurus perizinan atau bagaimana dengan izin membangun bangunan untuk usaha mereka. Nah, apabila suatu negara dapat memenuhi banyak indikator dan semakin baik IODB mereka, maka itu menggambarkan hasil dari upaya yang dilakukan pemerintah dalam membuat lingkungan kondusif untuk kegiatan usaha. Peringkat tersebut juga menggambarkan kondisi ekonomi serta sosial yang turut membaik. Bisa dilanjutkan teman saya? Baik, selanjutnya ada perusahaan multinasional. Di mana perusahaan multinasional adalah organisasi bisnis yang kegiatannya berlokasi lebih dari 2 negara dan merupakan bentuk organisasi yang mendefinisikan investasi asing secara langsung. Bentuk ini terdiri dari lokasi tempat negara perusahaan didirikan dan pendirian cabang anak perusahaan di luar negeri utama. Lebih lanjut, perusahaan multinasional berkembang seiring dengan perdagangan global sejak masa pasca Perang Dunia II, di mana akhirnya membawa perusahaan multinasional ini menjadi bagian daripada aktor hubungan internasional dan dalam beberapa kasus menjejarkannya setempat dengan sebuah negara. Baik, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya untuk profil perusahaan. Jadi, perusahaan Slim Minute itu merupakan perusahaan yang didirikan di Singapura dengan memiliki misi ingin membantu dan memberi perubahan bagi kehidupan konsumen serta bisnis kecil melalui teknologi yang mereka punya. Perusahaan ini juga berharap agar mereka dapat menjadi wadah bagi orang-orang yang bertalenta untuk mereka dapat menuangkan ide mereka dan mencapai keinginan mereka. Terdapat 5 core values yang mereka pegang, yaitu we serve, we adapt, we run, we commit, and we stay humble. Boleh teman saya melanjutkan? Baik, kemudian saya akan melanjutkan tentang sejarah perkembangan Sea Limited. Sea Limited ini didirikan pada tahun 2009 di Singapura sebagai company yang berfokus kepada pengembangan game online. Awalnya Sea Limited ini bernama Garena, kemudian Garena berubah nama menjadi Sea Limited dan Garena menjadi anak perusahaan dari Sea Limited ini sendiri. Pada tahun 2014, Sea Limited mengembangkan layanan pembayaran digital dengan Sea Money. Kemudian pada tahun 2015, Sea Limited mengembangkan layanan e-commerce Shopee yang berkembang di berbagai negara di ASEAN, Taiwan, hingga Amerika Latin. Boleh dilanjutkan oleh teman saya? Oke, selanjutnya dapat kita lihat teman-teman semua bahwasannya data dari ease of doing business di ASEAN itu cenderung stabil di angka 80%. Yang hal ini mengindikasikan bahwasannya ASEAN memang diproyeksikan untuk menjadi tempat di mana investasi itu dilakukan, bagaimana perusahaan-perusahaan itu mendapatkan kucuran dana investasi, dan perusahaan multinasional memang betul-betul harus bercokol di ASEAN karena tingkat ease of doing business yang sangat tinggi. Terlebih lagi Singapura, teman-teman semua. Kita ketahui bahwasanya Singapura memiliki tingkat ease of doing dalam peringkat pertama di ASEAN itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwasannya walaupun Singapura berada dalam wilayah atau kawasan yang cukup krusial gitu ya, yaitu kelas Selat Malaka, ekosistem bisnis di Singapura sangat mendukung bagaimana perusahaan multinasional dapat berkembang. Dan oleh karena itu hal ini sangat berpengaruh terhadap C Group itu sendiri ya, bahwasanya nanti C Group itu memang lebih lanjut akan mendapatkan kucuran-kucuran dana dan juga aliran-aliran investasi yang mana dapat kita lihat ya sekarang bahwasannya Shopee gitu ya, itu sudah sangat berpengaruh gitu dalam kehidupan sehari-hari. Apa-apa kita beli di Shopee, lalu kemudian juga bagaimana anak-anak kecil ya ataupun kita sendiri itu memainkan produk-produk dari C Group, yaitu
Garena ya, salah satunya The Call of Duty, lalu kemudian juga Free Fire dan Arena of Valor gitu. Lalu kemudian juga kita juga kadang-kala menggunakan Shopee Pay Later dan juga berbagai macam layanan keuangan lainnya merupakan layanan dari C-Money, anak perusahaan dari C Group. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwasannya pengaruh dari ease of doing business yang bagus di ASEAN dan juga Singapura dapat mempengaruhi aliran investasi C Group. Memang ini ditunjukkan dengan ekspansi C Group yang luar biasa dan bahkan menguasai pasar Indonesia itu sendiri. Oke, baik. Demikian presentasi dari kita kelompok 4 pada multinational company, pada mata kuliah multinational company. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.